Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya isi koin, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jakarta Lounge Gerebek Kampung hadir kembali setelah kita kemarin Gerebek Kampung di Jakarta Pusat. Kini kita hadir di Jakarta Timur. Nah, sebelum kita berlanjut kenalan lagi nih sama yang punya Jakarta Timur, aku mau ucapin terima kasih kepada Jack One Mobile. Jack One Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita bertransaksi kehidupan sehari-hari hanya melalui ponsel Anda. Jadi tinggal klik aja. Semua permasalahan perbankan kita selesai. Oke, untuk kali ini kita tiba di Kampung Cililitan RW 01 RT 04. Nah, untuk bintang tamu kita mari kita kenalan dulu. Oke Bapak, dengan Bapak siapa ini? Nama saya Yance Veriga,
Ketua RW 01 Kelurahan Cilitan. Oke, Bapak Yance Veriga. Aku panggilnya Pak Yance ya, karena kita kan berdua namanya sama nih Pak Veri. Ntar ketukar lagi. Oke, kalau Bapak yang senyumnya ini siapa nih? Ya, saya dengan Anutara Nugroho, biasa Bapak. dipanggil Nugroho. Oke. Saya di sini sebagai LMK RW 01 Kelurahan Cililitan. Oke. Nah, Pak, sebelum kita mulai nih ya Pak ya, nanti kita mau tanya-tanya banyak banget pertanyaannya. Ini ada nih dari warga-warganya Bapak nih mau tampil nih ya. Dengan penuh colorful seperti kehidupan di Jakarta, kita sambut Cililitan Fashion Week. Sudah Jakarta Fashion Week-nya, sekarang Cililitan Fashion Week. Gimana tadi, colorful banget kan? Itu seru-seru. Nah, kita pengen tahu nih kreativitas mereka tuh dari mana sih? Kita segera tahu nih alasannya dari mana mereka bisa kreativitas seperti itu. Oke, Pak Yance, kita masuk nih ya. Nah, Bapak, ini dari RW 01 sendiri nih gitu. Masyarakatnya bisa kreatif ini gimana sih, Pak? Kreatif ini awalnya kita sebenarnya nawaitu kita sendiri, itu semuanya dari diri kita. Jadi diri kita, saya membangun bank sampah nih tahun 2014 itu untuk mengelola hasil sampah yang dari rumah tangga, dari semuanya dari sumbernya adalah rumah tangga. Jadi kita kelola, dan dari daur ulang ini kita dari masing-masing itu kita bikin botol, bikin seperti baju-baju yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di khususnya di RW 01 ini, untuk kita memanfaatkan kembali itu daur ulang tadi. Oke, bank sampah Pak, bank sampah ini udah berjalan berapa lama nih Pak? Bank sampah ini berdiri sejak tahun 2014. Pada 2014 itu awalnya alokasi ini adalah sampah semuanya. Sampah itu oleh petugas setiap harinya dibakar Pak. Dibakar, oleh karena itu kami dikomplain oleh Jasa Marga, bahkan dari kecamatan semuanya kita dikomplain bahwa sampah itu sudah tidak boleh dibakar, harus dikelola. Oleh karena itu 2014 saya mendirikan bank sampah. Saya secara bertahap untuk pengelolanya saya ganti. Untuk sampahnya sudah tidak dibakar, jadi sampahnya sudah dipilah dari rumah tangga masing-masing. Oke, jadi mulai dari warganya dulu sudah dipilah, baru nanti dikumpulkan ya Pak ya. Oke, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia ya Pak ya. Nah, saya dengar-dengar nih Bapak nih ikut apa turnamen atau disebutnya apa ya, yang WCD ya, WCD World Cleaning Up Day. Itu apa sih Pak? World Cleaning Up Day ini adalah aksi bersih-bersih sedunia Pak. Oke. Sedunia ini, wow. Alhamdulillah RW 01 dipercaya oleh Pak Camat Keramat Jati untuk mewakili dalam rangka
aksi bersih-bersih itu pada tanggal 17 hari Sabtu pagi di RW 01 khususnya Pak. Ini seluruh dunia Pak yang melaksanakan aksi bersih gitu. Oke, berarti seluruh dunia dan salah satunya RW 01 ikut berpartisipasi ya Pak. Oke, tapi warga Jakarta lainnya mungkin ikut juga atau hanya di RW 01 Cililitan ini Pak? Semua warga RW 1 se-DKI bahkan se-Indonesia ini bahkan sedunia Pak yang melaksanakan aksi bersih pada tanggal 17 itu. Itu adalah aksi WCD, World Clean Up Day. Oke, World Cleaning Up Day gitu ya. Nah, satu lagi nih Pak, salah satu yang aku lihat ini ada gapura nih warna-warni gini unik ini apa nih Pak? Ini juga setelah dilombakan juga Pak gapura ini, saya dapat informasi dari kelurahan Pak, dari Pak Sekel pada saat itu bahwa Radio Pelita Kasih ini mengadakan lomba gapura yang disponsori oleh Teglas. Oleh karena itu kami mendaftar Pak. Pada saat itu memang waktunya sudah terbatas, mau habis, akhirnya kami diterima juga oleh panitia untuk mengikuti lomba kreativitas gapura nih Pak. Lomba kreativitas gapura ini dilaksanakan se-provinsi DKI Jakarta. Berarti sudah dapat sponsor ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi Teglas untuk Indonesia. Teglas untuk Indonesia. Nah, sekarang kita ke Bapak yang banyak senyum-senyum manis ini nih Pak. Nah, Bapak sendiri LMK itu apa sih Pak? LMK itu Lembaga Musyawarah Kelurahan. Itu satu lembaga demokrasi yang menjembatani aspirasi masyarakat bawah untuk disampaikan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang di atas Pak. Jadi aspirasi di bawah kita sampaikan ke tingkat kelurahan dan kelurahan, kecamatan dan berikutnya ke atas gitu Pak. Berarti Bapak perantara ya, perantara yang atas dengan yang bawah ke yang atas. Betul, gitu ya Pak. Betul sekali. Gak capek dong bolak-balik ya Pak. Jadi TikTok Pak. Oke, TikTok ya Pak, bukan TikTok yang gini-gini ya. Oke nih, jadi untuk mensosialisasikan ya program-program di atas ya ke masyarakat biar semuanya tidak miscommunication ya. Betul Pak. Makanya terciptalah Kampung Cililitan ini RW 01 ini dapat beberapa tadi itu ya, WCD sama yang barusan ini dapat sponsorship dari ini ya. Sama nanti itu jangan disebutin Pak. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih semuanya biar kita agak rileks lagi, mendingan kita dengerin satu lagu dulu ya. Oke, siap. Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Keputusan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membuka jalan dan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu,
bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Oh. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri di kakinya sendiri. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan rasamu agar tak keliru, bekerja bersama hati. Masih di kawasan Kampung Cililitan RW 01, masih dengan yang punya RW 01 Bapak Yance dan Ketua LMA, Humas LMA kita ya Pak ya, Bapak Nugroho yang senyum-senyum manis itu. Oke nih Pak, kita balik lagi ke yang tadi nih. 2 periode Pak, saya penasaran nih Pak. Dari RW 01 itu memimpin berapa RT Pak? Alhamdulillah saya ada 5 RT Pak. 5 dari RT. RT 1 sampai dengan RT 5. Baik. Nah, dari 5 RT itu ada berapa warga atau berapa kakak Pak? Sampai saat ini ada kakak, ada 632 kakak. Okay. Untuk kepala keluarganya ada 2016 jiwa. 2016 jiwa. 16 jiwa. Wow, banyak banget ya Pak ya. Oke, 2016 gitu. Berarti bisa jadi 2016 berarti dari awal Bapak berkarir dong? Saya berkarirnya sejak tahun 2011 di LMK pada saat itu. Oh baik. LMK juga 2 periode. Baik. Sampai dengan 2017. Baru 2017 saya sampai dengan 2020 ketua RW. Itu yang pertama, yang kedua kemarin 2021 sampai dengan 2004 yang 2024 ya yang akan datang ya Pak. Seperti itu, baik. Nah, dari 2000 kita untuk yang periode kedua aja ya Pak, 2001. Ini kan Bapak berarti sudah lama juga nih yang bank sampahnya ya. Bank sampahnya itu. Nah, awal muasal idenya itu dari mana tuh Pak? Ide ini saya melihat rekan saya, kok sampah ini tidak berantakan, semuanya dikelola dengan baik. Oleh karena itu saya lihat, saya cetus kebetulan pada saat 2011 itu wilayah RW 1 ini semuanya kumuh Pak. Baik. Sampah dari ujung sana sampai sini semuanya sampah semua. Ini belum diaspal nih. Alhamdulillah sejak 2020 baru sudah diaspal semuanya oleh Pak Camat Watarsa itu, Pak Eka Darmawan camatnya. Itu semua RW 1 diaspal Pak, sampai ke bank sampah aspal. Okay. Lampu penerangan juga PJU itu juga semuanya terang di RW 01. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disertai dengan warga-warganya yang benar-benar sadar akan kebersihan dong ya Pak. Betul. Tepuk tangan dong buat warga RW 01 yang cantik-cantik tuh. Salah banyak jadinya tuh kan. Salah beberapa orangnya tadi sarang heo gitu.
Nah, yang tadi fashion show ya, gitu kan. Oke nih Pak. Nah, kan Bapak sosialisasinya itu ada hambatan gak sih Pak? Kayak awal-awalnya nih warganya ada yang ngeyel, males gitu atau gimana gitu Pak? Memang pada saat awalnya banyak warga, ngapain bersih-bersih sampah, ngapain sampahnya dikelola. Padahal sebenarnya itu semuanya menilai ekonomis Pak. Tidak ada yang dibuang kecuali sampah B3. Baik. B3 itu B3? semua, kalau B3 itu seperti kayak bekas komputer, bekas yang beracun-beracun itu tidak kita manfaatkan kembali, itu langsung diangkat oleh petugas dikirim ke ini langsung ke Bantar Gebang. Kalau yang untuk organik semuanya kita manfaatkan, bahkan organiknya kita jadi pupuk organik ini. Oke, ini ya Pak. Nah, ini ruang lingkupnya siapa nih kalau yang produk-produk di sini nih Pak? Bapak atau Pak Nugroho? Kayaknya Pak Nugroho tuh udah pengen tanya dong gitu loh, udah senyum-senyum aja gitu kan. Nah, ini produknya siapa, Bapak apa Pak Nugroho nih? Produk ini kami bersama-sama oleh Ketua RT, LMK. Kebetulan kalau produk ini diketuai oleh Pak RT Pak Suwartono. Beliau mewakili untuk menjual hasil sampah produk-produk pupuk ini yang ada di bank sampah. Baik. Khususnya pupuk composting ini. Wah, Pak RT-nya juga ciamik banget nih, mana nih Pak RT? Wah, itu The King ya yang tadi tampil di awal. Wah, rajanya keren. Oke, nah bisa dijelasin nggak Pak dari yang misalkan ada pupuk apa nih yang besar dulu nih, pupuknya nih gimana nih dari Pak Nugroho mungkin? Ya, baik, saya Pak Heri ya. Boleh. Pak Ferry iya. sama kayak Pak RW namanya. Ya, ini pupuk organik memang di komunitas Karya Amanah Sejahtera ini memang dia berdiri sendiri di luar RW. Tapi memang saat ini yang pengurus-pengurusnya itu Pak RW, Pak RT ada di situ. Jadi memang kita ini ada pokja-pokjanya nih Pak Ferry. Jadi pokja mengenai bank sampah itu yang mengelola itu Pak Yance Veriga. Kebetulan sebagai ketua RW. Dan untuk pupuk kompos organik ini yang pokjanya itu Pak Suwartono, Pak RT 04 yang sedang duduk di sana tuh tadi Fashion Show dari King. Ya. Saya dikasih tugas oleh Pak Ayah Ali Sabana karena beliau pendiri dari komunitas peduli lingkungan Karya Amanah Sejahtera. Saya dikasih kepercayaan untuk memasarkan produk dari pupuk organik Bana Composting, yang mana pupuk ini sudah ada izin labnya nih Pak. Wow. Sudah ada izin labnya, jadi Baik. kita bisa memasarkan dan kita penjualan melalui online ataupun offline. Baik, Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, kalau ini tuh pupuk organik berarti bisa dipakai untuk segala macam tumbuhan ya? Betul, ini dipakai sebagai untuk tanaman sayuran, toga, buah, tanaman hias dan tanaman pangan sejenis, dan bisa menjadi media tanam. Jadi nggak usah perlu tanah lagi, dia sebagai media tanam langsung bisa gitu. Wah, siap. Berarti bagi penonton yang di rumah nih di sana nih ya gitu kan. Kalau butuh pupuk datang aja nih ke Kampung Cililitan di RW 01 nih. Dijamin organik gitu loh. Jadi no waste gitu loh. Nah, tadi juga ada yang cair ya kalau nggak salah ya Pak ya. Yang cair seperti ini. Aku kira itu vitamin Pak Jamu gitu. 401 ini dinamai sama Pak Yance. Pak? Apa nih Pak? 401 Pak. Maksudnya 401 itu adalah RT 4 RW 01. Wih, paten jadinya Jadi kita ya. patenkan. Tepuk tangan mana nih? 401. Jadi produk kita pupuk cairnya adalah 401 RT 4 RW 01 Cililitan. Oke, berarti kalau pupuk cair ini benar diakuisisinya oleh RT 4 RW 1 gitu. Mana Pak RT-nya tetap ya RT 4 terus nih. 1, 2, 3, 5. Mana suaranya? Rame-rame di belakang, Nah, kalau yang ini nih Pak apa nih? Lucu banget ini nih Pak. Kalau ini kami daur ulang dari tutup botol bekas. Ini warga kalau habis selesai minum langsung dibuang. Baik. Kalau kami di bank sampah tidak dibuang, semuanya jadi uang. Oh. Iya. Dari botol sampai dengan tutupnya, sampai dengan kulitnya pun semua beruang. Beruang ya Beruang. Pak. Semuanya kita manfaatkan. Jadi kita kembalikan lagi untuk sebagai penghasilan tambahan untuk ibu-ibu daur ulang di rumah yang sampai saat ini kan mereka tidak tahu kok Pak RW bawanya botol itu ada tutupnya, padahal itu mereka nggak tahu. Ini adalah hasil produksi RW 01 nih. Oke. Iya.
Pantesan ya aku lihat ibu-ibu di sini tuh kayaknya skincare-nya keren-keren gitu kan. Ternyata memang tidak ada yang dibuang dari limbah, dia hasilkan jadi kebeli skincare ya Bu ya. Pantesan dari tadi glowing semua Pak. Ya ampun, warganya kampungnya bersih, orang-orangnya bersih ya. Mantap. Nah semoga aja nih jadi inspirasi buat warga-warga lainnya ya ibu-ibu ya. Nah balik lagi Pak Yance, aku mau nanya. Tadi kan kita udah ngobrol ya di belakang ini. Contohnya katanya di sini nih ada pohon mangga yang selalu berbuah gitu. Katanya hasil ini gimana tuh Pak? Iya benar. Jadi sejak hasil ini sudah diuji lab di laboratorium, pupuk ini kita langsung coba Pak. Kita coba ada buah mangga. Buah mangga ini sampai saat ini tidak pernah berhenti berbuah terus. Pohon belimbing, bahkan pohon jambu, boleh ditanya dengan ibu-ibu warga RW 01. Tidak pernah berhenti Pak, benar. Hasil pupuk produksi kita sendiri. Makanya kalau ada warga yang mau beli pupuk hasil produk RW 01 ini, kami persilakan untuk datang. Untuk belajar. Nanti untuk kontaknya ada di bawah sini ya semuanya ya. Ada di bawah sini terjalan neng gitu tuh. Jadi kalau yang mau beli ada di sini seperti itu. Nah langsung sebutin boleh kalau mau kontaknya kemana nih? Kontaknya bisa ke saya 0813 8417 1925 atau ke Pak LMK langsung beliau. Kami pisahkan Pak LMK nomor kontaknya. Bisa ke saya langsung atau di Shopee juga bisa, sebenarnya ada di online ini Pak. Ya. Kalau dengan saya dengan nomor 0856 14 11 425. Oke. Nah nomor yang tadi nanti akan ke pop up ya gitu kan, nanti bisa dikontak langsung nih kalau ibu-ibu yang sekarang zamannya kayak BBM lagi naik butuh sayuran kan ya, tinggal tanam aja gitu. Siapa tahu tumbuhnya tuh uang. Kayak ibu-ibu di sini tutup botol jadi uang, betul kan Pak? Betul. Oke. Nah para penonton jangan kemana-mana nih ya, masih banyak program-program RW 01 yang akan bikin kita wow. Nah sebelum kita wow lagi, yuk kita selingin satu lagu lagi biar kita tambah rileks lagi. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu, embuskan sepi. Merobek hati, meski raga ini tak lagi milikku, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup, entah sampai kapan. Ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk hatiku.
namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku, kau masih kekasihku, kau masih kekasihku, engkau masih kekasihku, engkau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku. Malam-malam nih sama abang-abang bandnya dibikin galau kita kan. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia. Salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang? Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Balik lagi ke yang punya senyuman sedut-sedut nih. Cia. Oke, Pak Nugroho gitu. Siap. Nah, program Bapak apa lagi sih Pak yang akan dijosin lagi gitu loh, selain pupuk-pupuk ini nih?
Iya, program kalau di LMK itu walaupun mempunyai program, tapi kalau ketua RW-nya atau RT tidak bisa memutuskan, kita tidak bisa menjalankan, Pak Ferry. Baik. Jadi selama ini hanya kita monitoring saja kegiatan dan bantu pokja-pokja yang ada di lingkungan seperti Jumantik ataupun PAUD dan juga Dasawisma, Karang Taruna dan lain-lainnya itu agar lebih maksimal lagi di lingkungan untuk kegiatan-kegiatannya. Oke. Sowisma itu apa sih, Pak? Dasawisma. Oh, Dasawisma. Apa itu, Pak? Dasawisma itu program-program kerja dari tingkat dasa itu kan 9. Jadi Dasawisma itu jadi program-program yang ada di tingkat kelurahan yang misalkan pendataan itu, kalau pendataan kayak keluarga satu kakak itu ada berapa anggota keluarga, itu sangat membantu sekali terutama bagi ketua RT itu Pak Ferry. Oh, baik. Dasawisma. Berarti Bapak tetap ya mengkoordinasikan semuanya sama betul, Pak RW. betul. Baru Bapak setelah Pak RW bilang oke gitu, sosialisasikan. Baru kita jalankan. Karena kita tidak bisa menjadi eksekutor di lingkungan, hanya monitoring kegiatan dan kebijakan-kebijakan itu kembali kepada ketua RW-nya dan para ketua RT. Begitu, Pak Ferry. Nah, keinginan Bapak sebagai LMK-nya nih gitu, maksudnya untuk warga RW 01 sendiri itu apa nih, Pak? Oh, baik. Untuk warga RW 1 itu untuk kedepannya ini kita ingin memaksimalkan dari bank sampahnya, terutama untuk kesadaran masyarakat untuk lebih maksimal lagi memilah sampah dari rumah masing-masing agar sampah-sampah yang memang tadinya lari ke Bantar Gebang sekian ton setiap harinya lebih minim ke Bantar Gebang dan bisa menjadi satu harga yang ekonomis bagi masyarakat, kurang lebih. Baik, wih mantep. Nah, terus Bapak kan sebagai humas ya. Betul. Nah, apa sih misalkan pas di perjalanan programnya Bapak nih, ya, gitu pasti nemu kendala kan. Nah, kendala terberatnya itu apa tuh, Pak? Jadi kalau di LMK itu kita ada pertemuan rutin, Pak Ferry. Oke. Setiap hari Rabu jam 2 siang lah, kurang lebih jam 2 atau jam 3. Itu kita membahas segala sesuatu yang ada di lingkungan Kelurahan Cilitan dari RW 1 sampai RW 17. Informasi-informasi apa saja yang kita dapatkan dari lingkungan RW masing-masing, nanti informasi itu yang aspirasi dari lapisan bawah masyarakat kita naikkan ke pemangku kebijakan yang ada di atas. Jadi tingkat kesulitannya mungkin memang kita hanya menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas, cuman memang ada beberapa hal yang memang sulit dilakukan nih para elit di atas, khususnya entah atau dari mengenai pembiayaan anggarannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita follow up terus kegiatan-kegiatannya ada di lingkungan. Yang penting warga-warganya pada mendukung ya, Pak. Betul ya. Gitu. Memang dari warga itu aspirasinya. Oh, aspirasi terutama. warga. Betul. Dari emak-emak kece yang betul, di belakang ya, Pak ya. Betul, Pak Ferry. Kalau udah ikut emak-emak mau udah Nah, balik lagi. Di RW 01 nih banyak banget program-program yang tadi bilang nih, selain yang tadi kita udah sebutin, ada satu katanya mau yang nyabet yang Adipura ya, Pak ya. Nah, itu bisa dijelasin tuh, Pak. Alhamdulillah tahun 2022 ini Bank Sampah Karya Amanah RW 1 ini dipercaya untuk mengikuti Lomba Adipura. Lomba Adipura ini provinsi di Jakarta, masing-masing kalau RW 1 ini mewakili dari bank sampahnya, Pak. Nanti RW lain mungkin dari kreatin yang lain-lainnya, jadi hanya RW 1 untuk mengikuti Adipura tahun 2022 ini. Wah, semua kayaknya award atau yang mengenai kebersihan pengennya disabet terus ya, Pak ya. Karena akan jadi pencetus untuk DKI sendiri ya gitu, biar tercontoh DKI kurang dengan sampahnya ya, Pak, les sampah gitu ya. Siap, mantap. Nah, boleh nih yang DKI tuh support Bapak Nugroho dan Pak Yance-nya nih gitu kan, biar tambah bersih lagi. Kasihan Bantar Gebang ya, Pak, sampahnya udah banyak banget ya. Numpuk. Udah numpuk. Nih, aku baca juga ada salah satu programnya kesehatan nih. Gimana dalam kesehatan warganya nih, Pak? Mau Pak Yance apa Pak Nugroho yang jelasin? Bidang kesehatan saya tambahkan aja. Boleh. Pak Yance ya. Sebenarnya ini kerjanya Pak RW ini, Pak Yance. Cuman memang gini,
Kita di sini Pak Ferry bagi-bagi tugas. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh RW, saya backup di lingkungan RW 1. Untuk kesehatan itu kita ada Jumantik. Setiap hari Rabu pagi itu kita mengadakan woro-woro, ibarat pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kesehatan gitu. Dan juga keliling nih, dari Jumantik itu keliling survei melihat jentik-jentik nyamuk yang ada di lingkungan RW 01 dari RT 1 sampai RT 5 gitu. Baik, berarti langsung ya seperti itu untuk di bidang kesehatannya. Oke, nah sekarang kalau untuk di bagian sandangnya gitu Pak, itu gimana tuh Pak? Kalau sandangnya kebetulan warga kami ada yang mendapat BLT ya kalau nggak salah, BLT PKH itu semuanya mereka yang udah wajib datang, kita akan langsung kita sampaikan kepada petugas dinas sosial kelurahan, langsung ditindaklanjuti sampai dengan tingkat provinsi. Nanti hasil verifikasi baru hasil nanti si A mungkin dapat misalnya lansia, ada KJP, ada dan lain-lainnya itu yang dapat untuk sandangnya. Jadi setiap bulannya mereka akan terima masing-masing. Siap. Nah, kita kan lihat nih warga-warga di sini kreatif nih Pak. Berarti ada program pendidikan nih. Itu gimana ngegemblengnya nih? Biar sampai warganya kreativitasnya tuh beneran keluar gitu. Baik, kalau masalah pendidikan kita langsung dari pendidikan usia dini Pak. PAUD teratai RW 1 ini saya minta kepada kepala sekolahnya dan guru-gurunya untuk memilah sampah juga dari rumah tangganya Pak. Masing-masing dari orang tuanya setiap dan kita programkan setiap hari Kamis pagi itu mereka masing-masing membawa hasil pilah, ada kardus, ada botol, ada kaleng dan lain-lainnya. Dan ditimbang oleh Pak Guru, Ibu gurunya masing-masing di sini yang kita didik supaya mereka sejak dini sudah bisa menabung. Menabung itu tidak dengan uang saja, dengan barang-barang yang organik yang biasanya sudah terbuang ini mereka sudah terbiasa dari sejak dini Pak. Jadi nanti mereka kalau memang dia sudah berbesar dewasa nanti mereka akan dulu saya diajarin oleh Pak RW si itu loh, gurunya si ini loh untuk memilah sampah masing-masing dari rumah tangga. Berarti bener-bener pakem banget ya programnya gitu kan, dari sandang, pangan gitu kan sampai pendidikannya Bapak beneran terjun langsung nih sama Pak Nugroho ya, berdua itu kolaborasinya bagus, ditambah lagi para ketua RT-nya nih dan ibu-ibunya di sini gitu kan, mantep-mantep deh gitu kan. Makanya tadi saya pas datang lihat, wow bersih ya, makanya penasaran bang sampah gitu, apa kita nyetor sampah gitu kan, ternyata didaur ulang sedemikian rupa. Oke. Nah kayak tadi adik-adik gitu kan Pak gitu, itu banyak andil juga dong berarti ya Pak ya untuk pengelolaan sampah seperti itu. Ya kebetulan ibu-ibu bapak-bapak tadi mereka adalah pengurus bank sampah kami Pak. Jadi setiap hari Sabtu kita jadwalkan untuk penimbangan langsung pemilahan dari botol yang tadi masih utuh, warga jual ke kami timbang, ada juga yang kami bayar langsung, ada juga yang ditabung. Jadi mereka ini kreativitas semua. Jadi mereka kita didik supaya mendidik juga anaknya nanti yang di rumah. Mendaur ulang sampahnya tadi dari tutup botol bisa bikin ini loh, bisa daur ulang, bisa bikin sepatu, bisa bikin topi, bisa bikin apa saja, semuanya dari sampah. Baik. Jadi kayak untuk kreativitasnya lebih diasah lagi ya Pak ya. Oke deh. Sadarku bertahun dan bersama terwujudlah terbayang yang terindah yang terhampa. Berlalulah sadarku semuanya berapa
perasaan, rasa cinta, oh kuah yang tinggikan aku dari mimpiku, oh. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Terbayang yang terindah, yang terhampa, berlalulah sadarku, semuanya perasaan, rasa cinta, oh kau yang tinggikan aku dari mimpiku, oh. Kau terbangkan hayalku dari sadarku, oh. Kau yang tinggikan aku dari mimpiku, oh. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, oh. Kaulah yang tinggikan aku dari mimpiku, oh.